Tuhan Yesus, kami nyanyikan ini karena kami yakin segenap hati bahwa inilah kehendak Tuhan atas diri kami. Inilah arah hidup kami yang dari sorga. Yaitu biarkan kau semakin bertambah-tambah. Ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja yang ditinggikan. Ajari kami di hari-hari ke depan untuk tidak terlalu menganggap diri terlalu serius. Sehingga kami apa-apa selalu memikirkan, mempertimbangkan perasaan kami. Ajari kami ya Tuhan Yesus untuk tidak mencintai diri kami berlebihan selain daripada kasih-Mu dalam diri kami. Ajari kami untuk tidak terlalu menitik beratkan pada perasaan. Ajari kami untuk selalu menimbang-nimbang apa yang terutama sebagai kehendak Tuhan. Ajari kami mengasihi-Mu di atas segala sesuatu, termasuk di atas diri kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya Engkau menyampaikan firman sabda-Mu yang heran, mengubahkan paradigma kami, dan menaburkan sesuatu yang kekal di hati. Sembunyikan kami, termasuk hamba-Mu di balik salib-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat siang. Sebelum Anda duduk, coba sapa kiri kanan, katakan welcome home. Silakan duduk ya. Saya sudah menyediakan suatu menu ibadah 5 kali hari ini kita akan belajar firman. Tapi sebelumnya ada suatu tambahan yang saya merasa digerakkan untuk sampaikan. Hari-hari ini mesti hati-hati. Ada peperangan rohani yang gak kelihatan. Apa yang kau sangka sedang bergumul dengan pikiran sendiri ternyata itu bisikan roh jahat. Hati-hati dengan satu setan yang namanya diabolos atau dalam bahasa Yunani Alkitab, artinya pendakwa umat. Dialah the Christian whisperer. Dia bisikan ke telinga orang-orang Kristen, khususnya para pemimpin pun tanpa kecuali juga gembala. Dan suaranya itu selalu sifatnya dakwah, mendakwah, menuduh, fitnah. Bahasa Inggrisnya slanderer of the saints. Hati-hati, coba pisah-pisahkan, itu bukan pikiran Anda tidak sedang bergumul dengan pikiran-pikiranmu. Tapi roh-roh jahat yang sedang menyerang pikiran Anda. Jangan lupa pikiran kita adalah medan perang kita. Hati bisa dimiliki Kristus, tapi kalau pikiran kita kalah, nanti semuanya akan runtuh. Jangan kebobolan di sini, ya. Isi dengan firman, stop berpikir aneh-aneh. Dia bisa menyerupai suara Roh Kudus, tapi kalau Roh Kudus pasti arahnya ke atas dan ke depan. Kalau terus melulu ke belakang, itu bukan Tuhan. Dan dia juga selalu menaburkan akar kepahitan dan kekecewaan dengan diri sendiri, dengan manusia maupun dengan Allah. Hati-hati dengan semuanya ini, kecewa dengan pemimpinnya, kecewa dengan bawahannya, hati-hati. Dan dia selalu menyuarakan suara untuk quit, untuk menyerah. Hati-hati dengan diabolos itu karena dia sudah menjatuhkan banyak jenderal Tuhan. Jangan diajak dialog dalam pikiranmu, tengking dalam nama Yesus lalu isi dengan firman. Hari ini kita akan belajar firman 5 kali ibadah yang sudah saya tunjukkan di depan sini. Nanti dengarkan masing-masing kalau Anda ketinggalan. Nanti minggu depan siap-siap kita seminar keluarga. Khususnya di ibadah kedua saya akan sampaikan tentang krisis paruh baya atau midlife crisis. Itu akan relevan buat anak muda maupun orang tua. Tapi sementara itu untuk hari ini, inilah menu. Kita akan membahas di ibadah yang sekarang, jangan bersembunyi dari mahkotamu. Sebuah cerita tentang bagaimana seorang pemuda yang tinggi perawakannya dipilih sama Tuhan untuk menjadi raja. Namanya adalah Saul. Dan inilah adalah interaksi antara Saul dengan Samuel. Ada sebuah pesan Tuhan untuk kita semua dalam Bible Study hari ini. Di ibadah ini, jangan kau bersembunyi dari mahkotamu. Setiap kita itu ada satu mahkota yang Tuhan sediakan. Tuhan sudah siapkan di sorga. Jangan kita jadi minder dan juga jangan jadi angkuh. Jangan jual mahal sama Kristus. Jangan terlalu mawas diri. Terlalu sadar diri sampai-sampai kita tidak lagi menyadari apa yang jadi kehendak Allah dalam hidup kita. Itu gak sepenting itu lagi, yang penting perasaan gua. Hati-hati dengan begitu ya. Sebab iblis, he's out there, dia ada di luar sana untuk mencuri mahkotamu. Mari kita sekarang baca cerita ini. Kita lihat bagaimana Saul akan menjadi raja, kali ini dengan undian, lewat sebuah undian. Kita akan Bible Study, saya akan banyak storytelling hari ini ya. Kita lihat 1 Samuel pasal 10 ayat 17 sampai 27, jadi totalnya ada 10 ayat.
Nanti setiap ayat mana saya akan berhenti, tolong Anda ingat-ingat ya, kita berhenti di mana. Ayat 17, kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Kenapa di Mispa? Zaman itu belum ada Yerusalem. Yerusalem nanti baru ditaklukkan di zaman Daud. Yerusalem sekarang masih berisi orang-orang Kanaan, banyak penyembahan berhala. Tapi zaman itu pusat kerohanian ada di Mispa. Dan pusat kerohanian dipimpin langsung oleh Nabi Samuel. Kerajaan Israel belum kerajaan waktu itu. Israel mengalami kebangunan rohani di zaman Samuel. Apa itu kebangunan rohani? Kebangunan rohani itu bukan euforia atau bukan suatu suasana. Kebangunan rohani itu adalah suatu kondisi di mana semua orang matanya tertuju kepada Tuhan. Dan kalau kita mau mengalami pemulihan dan semua berkat-berkat Kristus ada, kalau kita mau alami rencana Tuhan yang terbaik ya, grade A, selalu dimulai dari mata. Mata kita tidak boleh jelalatan ke dunia. Mata ini adalah window of the soul atau jendela tubuh kita. Kalau mata terang, terang seluruh tubuh. Kalau mata gelap, gelap seluruh tubuh. Mata itu pelita. Lah kalau pelitamu gelap, betapa gelapnya tubuhmu. Mata ini jendela. Mata kita kalau tertuju ke Tuhan, seperti Petrus, dia jalan di atas air. Tapi kalau matanya menuju ke badai, dia akan tenggelam. Apa hari ini yang jadi pusat perhatianmu? Apa yang jadi pusat perhatian gereja? Apa yang jadi pusat perhatian orang Kristen? Apa yang jadi pusat perhatian keluarga Anda? Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Pimpin aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Apakah lagu kuno ini masih menjadi lifestyle kita? Mata kita tertuju pada Tuhan. Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Apapun karunia dan talenta kita yang berbeda, demikian pula profesi kita. Kita orang Kristen punya satu DNA. Kita semua punya satu misi. Misi kita bukan ke Afrika, tapi setiap jiwa yang percaya pada kita harus bisa lihat Kristus dalam tingkah lakumu. Kita harus mengerahkan manusia kepada Tuhan, meskipun kita nggak tentu berkhotbah. Kita bukan pengkhotbah, kita mungkin bukan public figure. Mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Kalau Anda kongsian kerjasama, ingat sekalipun Anda bukan pendeta, Kristus titip nama. Kalau Anda menyandang gelar Kristen, berarti Anda orangnya Kristus. Orang kan lihat loh cara Anda berbisnis. Dan itu akan jadi teologi buat mereka. Itu akan menjadi teologia. Sebab orang tidak bisa melihat Tuhan karena mereka belum percaya. Jadi mereka harus baca surat terbuka, yaitu kehidupan Anda. Rekan bisnisnya bukan orang Kristen, Anda harus super hati-hati. Karena semua mata memandangmu. Tapi aku kan bukan pendeta. Setiap orang punya platform yang berbeda. Kalau Anda adalah seorang staff, bos Anda lihat Anda loh, orang Kristen itu gimana. Kalau Anda kerja di rumah tangga seseorang, misalnya Anda adalah seorang asisten rumah tangga, bos Anda melihat Anda. Dan kalau Anda adalah seorang bos misalnya, Anda punya pegawai, mereka semua akan diam-diam, mereka gak akan berani lah ngomong di depan Anda terang-terangan. Tapi kalau Anda berdoa, mereka tahu Anda ke gereja, Anda pelayanan, tapi kok gitu ya, gajiku ditahan ya. Waduh, sungguh-sungguh sulit kerja sama bos yang pelit. Bukan kita berobrolan, tapi sama mereka yang kerja keras itu janganlah kau perhitungan. Tunjukkanlah the Lord's generosity atau kemurahan Kristus dalam hidupmu. Mana ada sih orang yang begini itu bisa sukses? Nggak ada. Tapi orang yang murah hatinya memperoleh bumi. Orang itu lihat loh, apalagi pendeta. Apa yang dicari dari mulut seorang imam kalau bukan pengajarannya? Maliaki katakan, dan Tuhan tegur bangsa Israel di sana, yang paling buta adalah imam-imammu, nabi-nabimu yang paling tuli. Tuhan berkeluh kesah lah istilahnya. Kok justru yang menyandang gelar hamba-hamba Tuhan malah justru gak keruan. Lihat rumah tangga mereka, baik-baik ke anaknya,
Apakah mereka bisa mengelola diri, mengelola keluarganya sendiri? Apalagi dari imam, double porsi, bukan hanya urapannya, tanggung jawabnya. Makanya itu jangan banyak di antaramu ingin jadi guru. Bukan berarti kita lari dari mahkota itu. Kalau memang kita terpanggil jadi guru, jangan takut, Allah akan sertai. Asal Anda sungguh-sungguh, bahkan kita bisa belajar dari kesalahan pun, kita tidak akan jatuh. Di sini kita belajar sesuatu bahwa di Mizpah, Samuel mengajarkan kepada bangsa Israel bahwa everything that we do, apapun yang kita lakukan, kita harus mengarahkan mata kepada Tuhan. Sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, sesuai dengan talenta kita, sesuai dengan profesi dan bidang kita. Masing-masing kita itu Kristen, berarti kita ini orang yang Kristus. Penuhilah porsimu, yang pendeta double porsi Anda satu porsi, penuhilah porsi Anda. Muliakan Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Love Jesus in everything that you do. Apapun yang kau lakukan, love Him, cintai Dia. Dan ini bukan agama, ini a way of life, inilah jalan, inilah kebenaran, inilah keselamatan. Apapun yang Anda lakukan untuk Tuhan. Dan apapun yang Anda lakukan, orang akan melihat Tuhan di dalamnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat sekarang ayat yang ke-18. Dan ia berkata kepada orang Israel, ini Samuel. Ia berkata begini, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tuhan kenapa kok setiap kali buka mulut selalu bicara dulu, ingatkan orang Israel dia siapa dalam hubungan dalam sejarah mereka. Jangan pernah lupa Tuhan. Dialah yang mati bagi dosamu. Dia yang telah menyelamatkan nyawamu. Dia yang memberkati keluargamu. Beginilah firman Tuhan, aku yang menuntun orang Israel keluar dari Mesir. Jangan lupa apa yang Tuhan perbuat dalam hidup Anda. Yang paling parah adalah orang Kristen yang lupa daratan. Karena dia lupa bahwa dosanya sudah diampuni. Dia lupa pengorbanan Tuhan. Kita lanjut ayat 19. Tetapi sekarang, kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami, maka sebab itu berdirilah kamu di hadapan Tuhan menurut sukumu dan menurut kaummu. Ayat 19, Tuhan curhat. Lihat mulut Samuel, Tuhan sampaikan ke bangsa Israel, aku loh, kurang baik apa dalam sejarahmu? Aku sudah lakukan semua yang baik atas dirimu. Aku selamatkan kamu, bebaskan nenek moyangmu dari tanah perbudakan Mesir, memimpin mereka dengan tangan teracung yang hebat, membelah laut merah menjadi akuarium raksasa di kiri kanan mereka. Kalau tidak ada hari itu, kamu tidak ada hari ini. Tapi, aduh, hati-hati dengan tapinya Tuhan. Kalau Tuhan bilang tapi, kita nggak peka. Kita kira berkat-berkat yang kita terima itulah yang membuat kita terpesona. Berkat itu sempatkan saja mempesonamu. Jangan terus dipandangi karena dia tidak kekal. Yang kekal itu Tuhan sumber berkatnya. Kalau Tuhan bilang tapi, berkat itu tetap jalan loh. Gironya tetap cair. Tapi jangan kita terpukau dengan berkat-berkat materi dan juga yang jasmani. Kita orang Kristen tuh harus paling peka sama apa tahu enggak? Bukan sama setan. Ada setan. Saya enggak kagum dengan orang-orang Kristen yang ngaku-ngaku lihat setan di mana-mana. Tapi saya lebih kagum dengan orang Kristen yang bisa merasakan hati Tuhan dalam hidupnya. Tanpa dia keluar-keluar cerita, dia bisa menunjukkan lewat hidupnya bahwa dia berusaha selalu di setiap langkah untuk menyenangkan hati Bapa. Orang Kristen yang begitu, itu yang nomor satu. Yang paling utama dalam diri kita adalah peka sama hatinya Allah. Harus peka. Tuhan, apakah aku ini menyenangkan-Mu? Itu lebih penting dari segala sesuatu. Jangan kau nilai hari ini dengan berkat-berkat-Mu.
Nilai hari ini dengan hubunganmu dengan Tuhan. Apakah hari ini kita masih baik-baik dengan Tuhan? Apakah hari ini kita masih dekat? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Masih dekat enggak? Jangan dinilai dari pemakaian Tuhan. Banyak orang merasa, lu kalau Tuhan enggak beserta aku. Lihat, masa orang lain merasakan hadirat Tuhan saat aku memimpin pujian. You see, enggak selalu karena dirimu. Tapi juga karena haus dan laparnya umat. Kalau tidak ada orang yang memimpin pujian di depan pun, batu pun akan bersorak hosana. Dari situlah akan keluar anak Abraham. You see, kalau orang lain terima mujizat, kalau kita doakan, itu nama Yesus yang memberi mujizat. Dia bisa pakai mulut seorang hamba Tuhan yang benar, dia juga bisa pakai mulut keledai untuk bicara sama Bileam. Doesn't matter, kita semuanya hanyalah saluran. Jadi jangan pernah kita nilai diri kita hari ini dengan pemakaian Tuhan. You see, God is still using me. Tuhan bisa pakai siapa saja, bahkan Tuhan pakai orang fasik juga bisa. Manusia bisa memanfaatkan orang kok, apalagi Tuhan. Tuhan bisa pakai. Tapi lepaskan semua dari semua sensasi itu. When you are alone with God, waktu Anda sendiri dengan Tuhan, are you alright with Him? Masih benar enggak sama Tuhan? Apakah hati kita itu masih mencari wajahnya? Masih penuh kasih mula-mula? Hati kita masih haus dan lapar atau tidak? Ayat 19 ini, bangsa Israel akan segera mendapatkan pengabulan doa. Mereka ngotot, nuntut, minta raja. Mereka kepingin jadi seperti bangsa-bangsa lain. Bangsa lain loh punya raja, kita kok cuman punya Tuhan, kenapa kita hanya punya Tuhan? Gak cukup punya Tuhan doang. Aku juga kepingin seperti orang-orang bangsa lain. Mereka bisa begini, aku juga kepingin begitu. Ini kan orang-orang Kristen yang gak kuat iman kan begitu. Teman-temanku loh bisa pacaran, aku juga mau. Anak-anak muda kalau gak kuat imannya. Makanya di Gembleng di gereja kita ada Army of God. Supaya mereka tahu bahwa mereka itu bukan hanya anak muda. Mereka itu tentara Allah di akhir zaman. Orang lain bisa vaping kok. Aku kenapa gak boleh coba? Dikit lah gak kecanduan. Mungkin kalau kita di dunia kerja, mungkin orang lain juga korupsi. Orang lain juga ngemplang uang orang, uang bank. Teman-temanku semua begitu. Kenapa aku enggak ikut? Rugi aku. Aku miskin sendiri. Atau teman-teman semuanya selingkuh. Gak apa-apa lah ya, asal gak tahu. Yang penting pokoknya aku selalu menghidupi keluargaku. Pikiran-pikiran itu. Aku juga kepingin punya raja seperti bangsa-bangsa. Mereka lupa. Sekalipun bangsa-bangsa lain di Kanaan itu punya raja, tapi raja itu akhirnya menekan mereka loh. Yang majekin mereka itu raja-raja itu. Yang ambili muda-mudi seperti Mulan itu. Bahkan anak perempuan pun tidak luput masuk ke dalam perang. Itu kan cuma cerita, itu film ya. Cuma saya pakai ilustrasi aja. Justru raja-raja itulah yang memaksa anak-anak muda mereka, anak-anak kecil juga semua dipersenjatai untuk ke medan perang. Demi mempertahankan kemuliaan raja itu. Mereka lupa. Sin comes at a price. Dosa itu ada harga yang dibayar. Kalau kita tidak mau bayar harga ke Tuhan, kita akan bayar harga ke setan. Saya mending bayar harga ke Tuhan. Daripada saya buang waktu sama orang yang saya nggak tahu. Lebih baik saya pakai waktu saya untuk orang yang saya kasihi. Bayar harga sama Tuhan itu apa sih harga yang kita bayar? Gak ada. Tuhan sudah bayar semua. Harga satu-satunya yang tersisa untuk kita bayarkan kepada Tuhan itu hanyalah ketaatan. Dan bukankah ketaatan itu baik untuk kita? Kalau Tuhan berkata jangan berzina. 10 perintah Allah itu kan. Sebenarnya kan baik untuk kita. Karena ada kata jangan berzina, kita bayar harga, kita gak ikut-ikutan. Kan justru kita yang menuai berkatnya kalau rumah tangga kita utuh. Rumah tangga kita harmonis. Rumah tangga kita tidak ada pihak ketiga. Anak-anak kita tidak merasakan broken home atau rumah terpecah. Bukankah ujungnya kita bayar harga, kita sendiri yang menuai hasilnya? Enaknya gitu loh kalau kita bayar ke Tuhan itu, Tuhan tidak ambil, Tuhan kembalikan ke kita. Kalau bayar harga sama setan, sak nyawamu diambil sama dia. Sak keturunanmu satu-satu dikutukinya. Setan not free, oke? Nothing is free dengan setan. Orang yang coba pesugihan tahu bagaimana tumbalnya ke bawah-bawah. Tuhan kasih vitamin I di mana-mana sepanjang keturunannya akan ada orang-orang yang linglung di jalur keluarganya.
Orang-orang yang main okultisme semuanya itu, mana ada sih yang free? Saya kalau suruh bayar harga, saya bayar harga ke Tuhan deh. Ngapain bayar harga ke setan? Ke Tuhan itu semuanya cashback. Balik, semuanya kembali. Karena Tuhan tidak makan dari kita. Semua adalah dari kita untuk kita kembalikan ke kita oleh Tuhan. Kalau hidup kita itu semua dari Tuhan untuk Tuhan kepada Tuhan, Tuhan itu tahu kok bagaimana memelihara umatnya. Our God is good all the time. Ayat 19 ini Tuhan lagi curhat. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu. Aduh, miris hati mendengarkan Tuhan mengeluh bahwa dirinya ditolak oleh bangsa Israel. Keturunan Abraham itu loh sahabatnya. Tapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahan. Kamu cari susah sendiri dengan cara begini. Dengan berkata, tidak. Tidak itu menolak Tuhan. Kalau Anda berkata ya sama Tuhan, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Kalau Anda menjawab ya pada Tuhan, Anda harus juga terpaksa menjawab tidak pada seseorang yang mengajakmu bersalah. Kalau Anda berkata ya pada Tuhan, itu berarti sisi lain Anda harus menolak setan, menolak godaan. Karena Yusuf berkata ya pada sang juru selamat, maka dia harus menolak godaan, bujukan, ajakan istri Potifar untuk tidur sama dia. Tapi ketika Anda berkata ya sama setan, ya sama godaan, ya sama kepahitan, ya sama pikiranmu sendiri, Anda harus menolak Roh Kudus dan berkata, tidak! No, not you today, not you ever. Bangsa Israel melakukan itu sebab di dalam sejarah mereka, tidak pernah bangsa Israel berkata tidak sama Tuhan ketika minta raja. Tapi Tuhan menganggap itu adalah sebuah no, sebuah tidak. When you say yes to his enemy, you are saying no to him. Tidak pernah, coba baca, nggak pernah bangsa Israel berkata tidak sama Tuhan. Mereka berkata, aku ya mau Tuhan, tapi aku juga mau raja seperti orang Kanaan. Itu sama dengan suami seseorang berkata, aku nggak pernah nolak kamu Hani, sama istrinya. Tapi aku juga mau kamu, tapi aku juga mau sama perempuan ini. Ketika Anda mau dimadu, Anda langsung tahu. Sekalipun dia tidak pernah menolakmu, dia sudah menolakmu. Paham maksud saya? Dengan simpanan itu dia sudah menolak Anda. Istri yang bermartabat, yang tidak bisa dibeli oleh harta suami, pasti akan berkata, you choose. Kamu pilih. Kamu sama dia atau sama aku? Anak-anak sama aku. Kamu pilih. Istri yang bermartabat, punya penghargaan diri, akan berkata, aku tidak mau. Apalagi dibawa pulang ke rumah. Suruh makan bersama-sama dengan istri sah dan anak-anaknya. Kalau sampai sang istri itu merasa, toh suamiku tidak pernah tolak aku. Dia makan, bodohlah. Karena ketahuilah hari itu ketika dia bawa perempuan lain itu pulang ke rumah, memperkenalkannya kepadamu dan kepada anak-anakmu. Dia sudah menolakmu dan anak-anakmu. Tidak pernah orang Israel berkata tidak pada Tuhan. Tapi Tuhan di sini bahasanya beda. Dia berkata, kau berkata tidak kepadaku. Tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Karena kenapa? Apakah Tuhan itu seperti kita kalau memberi informasi itu tidak tepat. Atau suka ngurang-ngurangin info atau nambah-nambahin. Bukan. Masalahnya gini loh, Tuhan itu baca hati soalnya. Manusia itu hanya bisa dengar kalimat. Tuhan itu baca dan bisa lihat hati seseorang. Dan Tuhan melihat di dalam hatinya. Ketika mereka ngotot minta raja, Tuhan berkata, hari itu kamu sudah menolak aku. Kamu berkata, tidak. Tanpa disadari, banyak orang sudah menolak Tuhan hari ini. Ketika Anda entertain, memanjakan pikiran-pikiran salah di dalam hatimu itu. Ketika Anda memilih untuk kepahitan, Anda sudah menolak roh kemanisan. Our spiritual sweetheart is the Holy Spirit God. Anda sudah menolaknya. Ketika kita memilih untuk membenci, kita sudah terlebih dulu menolak. Aku enggak benci Tuhan. Yang aku benci orang itu. Benci aku. Tuhan sudah menganggap itu kebencian terhadap dia. Meskipun kita enggak ngaku gitu. Kita merasa, enggak kok aku tetap mengasihi Tuhan. Tapi aku benci kamu setengah mati. Ya berarti kamu benci Tuhan. Bagaimana seseorang bisa mengasihi yang enggak kelihatan. Kalau dia tidak mengasihi yang kelihatan.
Sebagaimana kau memperlakukan salah satu yang paling hina ini, kau memperlakukan saya. Ketika kita menolak suatu tawaran atau suatu kesempatan berbuat baik, gak usah. Suatu hari Tuhan berkata, loh aku telanjang loh, kamu gak kasih pakaian. Kapan? Aku lapar, kamu gak kasih makan. Kapan? Aku di penjara, kamu gak kunjungi. Kapan? Apa yang kau tidak lakukan pada mereka, kau tidak lakukan kepada saya. Please understand God's language. Perhatikan bahasa Tuhan. Tuhan itu tidak langsung kutip kata-kata kita, karena Tuhan itu kutip lebih lengkap, karena Tuhan membaca hati. Dan itu lebih bahaya dan lebih indah. Itu berarti kalau kita doa, meskipun kata-kata kita tidak fasih, atau enggak lengkap doa itu, kalau kita panjatkan dalam nama Yesus dengan sungguh-sungguh, Tuhan itu nanti akan lengkapi waktu sampai ke meja Bapa. Yesus itu sebagai perantara doa kita, jalan kebenaran dan keselamatan dan kehidupan, dia akan melengkapinya. Jadi itu indahnya ya, sisi indahnya adalah kita doa itu gak usah sempurna, disempurnakan dalam nama Yesus. Tapi sisi ngerinya adalah seseorang tidak perlu secara blatantly, bahasa Inggrisnya, gak perlu secara vulgar menolak Tuhan. Tuhan aku kau kutolak, gak perlu. Lewat perbuatan, keputusannya dan apa yang dia toleransi di dalam dirinya, orang itu Tuhan baca hati, sudah menolak dia di dalam hatinya. Barang siapa melihat seorang wanita menginginnya, dia sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Masalahnya, bukan indahnya, indahnya tadi tentang doa. Masalahnya, Tuhan itu lihat sampai ke dalam lubuk hatimu. Dan Tuhan tahu di situ kau sudah berzina. Dan Tuhan melihat di dalam lubuk hati Anda, Tuhan tahu bahwa engkau sudah menolaknya. Be careful not to commit this sin that you are secretly rejecting God already. Hati-hati jangan lakukan satu dosa ini bahwa di dalam hatimu kau sudah menolak Kristus. Amin Bapak Ibu. Saya bantu kita untuk melihat. Saya bantu untuk bedah ayat. Untuk melihat bagaimana Tuhan di page apa, di halaman mana, Saul di halaman apa. Bangsa Israel di halaman apa, dan Samuel. Kita lihat sekarang lanjutkan ya. Ayat 20. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. By the way, suku Benyamin adalah sukunya Saul. Kalau raja berikutnya Daud, itu suku Yehuda. Sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapati Saul bin Kish. Tapi ketika ia dicari, ia tidak ditemukan. Saya mau jelaskan di ayat 20 dan 21. Samuel suruh tampil ke muka dengan undian. Padahal Samuel sudah tahu siapa orang pilihan. Kalau Anda baca, semoga Anda sudah baca Alkitab ini. Kalau Anda membacanya sebelumnya, ceritanya adalah Samuel sudah ketemu sama Saul. Saul itu kehilangan keledai-keledai ayahnya. Ayahnya utus dia dan seorang bujangnya untuk bisa cari keledai itu sampai ketemu. Karena keledai dulu adalah alat bisnis transportasi. Keledai adalah hewan beban. Jadi itu aset perusahaan. Saul adalah dari keluarga kaya raya, keluarga bisnis. Dia suku Benyamin, suku kecil, tapi cabai rawit. Ya. Lalu habis itu dia pergi, singkat cerita lewat kejadian hilangnya keledai itu, Tuhan pakai kejadian itu untuk mendatangkan rencananya atas Saul. Dituntunlah Saul untuk ketemu sama Samuel. Tapi Samuel gak pakai kejadian-kejadian, Tuhan bicara langsung. Inilah indahnya kalau orang punya personal relationship with God, punya hubungan pribadi. Tidak selalu Tuhan itu harus bicara lewat keadaan. Tuhan bisa bicara langsung kepada orang itu. Dan Samuel diberitahu sama Tuhan, besok kira-kira hari ini, besok kira-kira saat jam-jam ini, di waktu-waktu ini, kamu akan ketemu dengan seorang pemuda dari Benyamin, dari suku Benyamin. Singkat cerita ketemulah. Waktu ketemu sama Saul, Samuel kasih instruksi, nanti kamu pergi dulu ya ke Gilgal, tunggu aku 7 hari, kamu tunggu di situ ya. Nanti aku akan datang beritahu kamu, clue selanjutnya kamu harus apa. Aku akan kasih tahu instruksi-instruksi berikutnya dari Tuhan. Tapi nanti selama perjalanan sebelum ke sana, ini tanda. Kamu akan ketemu dengan rombongan Nabi. Sungguhan terjadi, Saul kepenuhan. Dia kepenuhan. Dia bernubuat seperti para Nabi sampai teman-temannya yang tahu orang ini sekuler banget nih Saul ini. Malah justru ke arah ateis dia sama keluarganya.
Kalau Anda mau tahu keluarganya seperti apa, kebaktian 1 tadi saya bahas. Bagaimana Tuhan mengubah hati seorang ateis seperti Saul. Dan gimana akhirnya hatinya kok berubah lagi bukan 180 derajat, 360 derajat. Balik kucing ke asal. Kenapa? Karena dia gagal. Dia gagal cari Tuhan, padahal Tuhan sudah menginisiasi sesuatu yang bagus. Lalu habis itu semua teman-temannya tercengang nih, Saul kok bisa jadi orang yang rohani ya, pada semua orang, karena Benyamin itu kecil. Ya, jadi semua orang itu tahu lah, satu orang yang kondangan satu desa diundang, kecil kan, jadi tahu lah siapa sakit, siapa mati. Mereka kaget-kaget semuanya. Ya, bagaimana keluarga, kok bisa-bisa Saul itu seperti nabi, kok bisa dia tiba-tiba rohani. Nah akhirnya dia sampailah ke tempat ini nanti, ketemulah. Dan dia dari kepenuhan loh ya, seperti nabi, kok bisa dia bersembunyi di antara barang. 22 kita baca dulu, sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Samuel tanya, mana orang itu tadi? Samuel sebagai nabi pun bisa ragu-ragu kan, apa semua tanda-tanda yang kuberikan tadi itu gak terjadi? Kita kadang-kadang kalau nubuat ya, kita gak tahu. Kita doa ya. Makanya jangan asal nubuat. Dan jangan juga Anda gampang terima nubuatan. Itu berarti rohmu sedang terbuka, itu rawan. Jangan cari nubuatan. Domba itu tidak dengar suara nabi. Domba itu dengar suara gembala. Nabi itu posisinya dalam tubuh Kristus gereja lokal itu apa? Nanti biarkan diverifikasi dulu sama gembalanya. Dan kalau ada nabi muncul diutus Tuhan pada gereja itu pasti akan diakui oleh gembalanya. Dan baru setelah itu buatlah rohmu rawan untuk bisa menerima. Paling tidak sudah ada stempel dari Papa. Dan biarkan lewat pesannya, lewat nubuatannya, pelayanannya. Tidak perlu setiap orang dapat nubuatan baru mengalami kenabian. Gereja itu dalam nubuatan aja sudah cukup membuat semuanya umatnya itu akan mengalami tuntunan. Nggak usah cari-cari nabi. Apalagi di antaramu tiba-tiba muncul orang yang merasa diri nabi semua ke situ. Nanti lama-lama jadi ahli nujum. Lihat ujungnya akan mengarahkan diri pada dirinya, mengarahkan orang pada dirinya sendiri. Sebab kalau nabi itu sejati, akan mengembalikan semua wewenang itu ke tangan orang itu. Hati-hati ya dengan yang begini. Gereja besar juga pasti akan ada orang-orang yang tiba-tiba bisa sok kenal dan sok dekat dengan Tuhan. Dan bisa seperti kenabian, hati-hati. Yang sehat imanmu, di CG-CG yang ada ini pengembalaan gereja ini sudah profetik dari atasnya sampai bawah. Sudah dalam tuntunan. Nanti dari waktu ke waktu kenabian itu akan selalu muncul, don't worry. Tuhan akan selalu utus nabi-nabinya ke gereja kita. Amin. Bahkan ketika kau tidak sadari, Tuhan sedang kirim nabinya. Sebab nabi yang sejati tidak akan membuatmu menyadari dia siapa. Be careful, saya kasih kesehatan dulu, pastikan kesehatan ini. Nah Samuel pasti agak sedikit gimana ya mikir, terjadi nggak mana orang muda itu sampai dia tanya sama Tuhan. Karena kenapa? Karena Alkitab berkata, sesungguhnya, ini Tuhan menjawab Samuel. Kan Samuel tanya, apa orang itu juga datang kemari ya? Dalam hati mungkin, apa aku salah ya? Aku salah mengenali ya. Mungkin bukan orang muda itu, mungkin orang muda lain. Tapi dia satu-satunya suku Benyamin waktu itu aku ketemu di jalanan. Padahal aku waktu itu di jalanan yang bukan berada di provinsi itu. Nggak mungkin ada orang nyasar. Zaman dulu itu orang nggak traveling Bapak Ibu. Nggak seperti hari ini. Oh orang ini di New York, orang ini di Singapura, orang ini ada di Medan, ada Makassar, orang Makassar ada di Surabaya. Zaman dulu orang nggak traveling. Dia ketemu, Samuel pasti bergumul. Sebagai seorang hamba Tuhan saya sangat mengerti. Kadang-kadang kalau kita sudah memberikan sebuah nubuatan, lalu tidak ada feedback habis itu. Artinya tahun-tahun kemudian terjadi, orang itu pun tidak pernah kembali dan berkata, apa yang Bapak katakan terjadi loh. Kami itu jadi berpikir-pikir, betul nggak ya? Atau di mana orang itu ya dulu aku doakan ya? Makanya itu penting sekali untuk Anda memberikan report. Kalau Anda didoakan, Anda memberi report kepada yang mendoakanmu. Itu penting sekali. Sama dengan dokter kan, kita nggak datengin, kita datang kalau kita sakit, kalau nggak datang lagi berarti dokter itu berpendapat no news is good news lah. Nggak ada kabar baik, nggak ada kabar berarti kabar baik. Tapi di dalam gereja, kalau Anda didoakan oleh saudara-saudara seimanmu atau sama pemimpinmu, kasih update. Itu penting, supaya lain kali kalau doa, orang nggak jerah. Dan juga lain kali kalau Anda minta didoakan, juga tidak basa-basi. Doa itu harus ada follow up-nya. Doa itu harus ada follow up-nya.
Dan hari itu sampai Samuel bertanya di ayat 22, sebab itu ditanyakan pula kepada Tuhan, apa orang itu juga datang enggak ya kemari ya? Tapi puji Tuhan sih Samuel tidak ragu. Samuel tidak berkata, betul enggak ya aku? Enggak. Seorang hamba Tuhan tidak boleh ragu. Dia harus pasti. Tapi dia tanya sama Tuhan, apa orang itu juga datang ke Maria? Mana orang itu? Tuhan menjawab, hei Samuel, dia bersembunyi di antara barang-barang, dia ada di gudang. Dari sini kita tahu orang ini padahal kepenuhan seperti Nabi, lalu next langkah berikutnya dia bersembunyi di antara barang. Kayaknya ini rendah hati ya, menurut saya bukan. Singkatnya begini, do not hide from your God-given crown. Kalau it's time. Kalau sudah waktunya ya waktunya. Jangan kau bersembunyi selamanya dari mahkota yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Baik itu mahkota duri, kalau Anda memang harus bayar harga. Kalau sudah waktunya mengampuni, jangan diulur lagi. Kalau udah waktunya menerima kembali, terimalah sekarang. Nanti juga gak akan ada bedanya. Kalau waktunya Anda hidup kudus, ya hidup kudus. Kalau waktunya Anda quit satu kebiasaan buruk, quit hari ini. Karena bulan depan lebih susah. Jangan berkata nanti saja, nanti pasti bisa. Kalau sekarang gak bisa, nanti gak bisa. Kalau nanti bisa, berarti sekarang juga bisa. Aku mau berhenti kebiasaan ini. Tapi nanti deh. Coba tanya nanti kenapa. Karena manusia suka mengulur-ulur dalam kedagingannya. Kalau Anda yakin nanti Anda pasti boleh lepas dari hal itu. Kenapa gak sekarang? Kan the earlier the better kalau kita tahu itu tidak berkenan. Lebih awal kan lebih baik. Nah kalau sekarang ngerasa susah, itulah mungkin alasannya. Kenapa saya susah sekali untuk dibaptis. Nanti aja waktu saya lebih siap. Kalau sekarang gak siap, nanti gak siap. Lebih gak siap. Karena tambah seminggu, dosamu juga bertambah seminggu. Tunggu suci. Suci dengan kekuatanmu sendiri. Mana bisa? Kalau memutuskan ikut Tuhan itu now, I have decided to follow Jesus. Aku telah memutuskan untuk mengikut Yesus. Sekarang aja, dan Tuhan akan beri aku kekuatan. Aku akan hadapi semua di depan. Kenapa harus tunda? Jangan bersembunyi dari mahkota yang Allah beri, termasuk mahkota duri. Apalagi mahkota mulia, apalagi mahkota kebenaranmu. Kalau Tuhan pilih Anda hari ini untuk melakukan sesuatu, ku jawab ya. Jawablah ya pada Tuhan. Tanpa harus ada drama. Ayo sudah waktunya servolution. Di hati itu sebenarnya sudah ada gerakan. Iya, aku ini sebenarnya bisa di multimedia bantu. Bukan jadi full timer ya, tapi jadi volunteer. Aku rasa aku itu bisa lebih potensinya, nggak hanya datang sebagai jemaat. Mungkin satu ibadah saya dengar khotbah, saya benar-benar diisi. Tapi satu ibadah lagi saya mau melayani bersama dengan keluarga saya. Saya mau ambil bagian, take part. Ada hati itu ada kerinduan untuk ikut MSJ1. My Spiritual Journey 1. Untuk memperlengkapi diri bukan sebagai persyaratan, itu kelengkapan. Aku mau servolution, aku mau mendaftar, nanti aku mau di bagian kamera. Aku ini pinter soal gini-gini itu bakat. Tapi kenapa bakat semuanya itu hanya untuk foto family? Hanya masuk-masukkan buat apa kalau ujungnya hanyalah menjadi narsis atau menjadi eksis. Kenapa saya tidak pakai ini untuk kemuliaan Tuhan? Foto sesuatu, nanti habis itu di-upload oleh bagian komunikasi di gereja kita. Foto saya dipilih, lalu habis itu dituliskan nanti juga kalimat dari salah satu kalimat utama dalam khotbah. Dan itu nanti orang baca. Di komentarnya pun akan ada orang-orang yang bilang gini di sosial media. Baru buka IG langsung ketemu ini. Itu jadi jawabanku selama ini yang jadi pergumulan saya hari-hari ini. Wow, dari kalimat pengkhotbah itu memang fotonya siapa? Fotonya Anda. Ceklik. Halo? Jangan dimasukin yang gini, kan ada pesan Tuhan di dalamnya. Yang firman aja. Aku ingin rindu. Enggak lah. Belum siap, aku masih sibuk. Tahun depan aja. Don't run. Jangan lari dari mahkota, bukan mahkota duri. Ini mahkota kebenaran. Pelayanan itu mahkota kebenaran. Penderitaan karena kebenaran itu mahkota kemuliaan. Di sorga suatu hari, kita itu akan punya mahkota. Orang yang melayani Tuhan itu punya mahkota, namanya mahkota kebenaran. The crown of righteousness.
Itu loh kalau Anda baca di kitab Wahyu, mereka yang pakai jubah putih, yang pegang palem segalanya, semua pegang harpa. Semua orang itu melayani, itu bukan harpa semuanya pegang daun dan cuma satu jenis musik. Bukan, tapi itu Yohanes melihat secara, dan dia tidak bisa secara gambar besar, dia tidak bisa tulis semua secara detail, secara spesifik. Dia berkata bahwa setiap orang itu akan ada gawenya di sorga. Mahkota kebenaran itu bagi orang-orang yang melayani Tuhan di dunia. Tapi mahkota kemuliaan itu bagi martir-martirnya. Bukan hanya yang mati bagi Tuhan, tapi yang hidupnya mati-matian untuk Tuhan. Yang harus melawan arus, menderita. Kerap kali dicibir, disalah mengerti. Itu mahkota kemuliaan. Dan Tuhan menyediakan ini untuk Anda. Jangan lari dari mahkota kemuliaanmu, apalagi mahkota itu sifatnya kekekalan. Don't run. Katakan kanan kirinya, don't run baby, don't run. Kalau run terus nanti lama-lama jadi seperti film itu chicken run. Don't chicken out. Do not cower, bahasa Inggrisnya. Jangan jadi pecundang. Ini bukan rendah hati, ini jual mahal. Barusan orang ini kepenuhan loh, Tuhan kurang apa? Makanya loh kalau begini-begini itu loh, membuat Tuhan duka. Tuhan itu penuhi dia, padahal keluarganya itu gak cari Tuhan tuh si Kish itu. Tapi Tuhan itu kasih dia kesempatan bolak-balik, ditolak lagi. Orang Israel, raja-rajanya pun nolak dia. Raja pertama lagi. Sukanya sama Tuhan tuh, Tuhan ntar. Tuhan udah datang di sia-sia. Tuhan tuh di ghosting terus. Wih, bahasa saya mulai bisa ngerti orang-orang anak muda. 6-7 lah. Oh ya. Jangan gitu sama Tuhan Yesus. Itu sifat buruk loh itu. Itu bukan kebiasaan buruk, itu sifat. Itu adalah sifat yang buruk, gak bagus tuh. Kalau kita punya sifat kayak gitu itu, kita tuh lelet terus sama Yesus. Tapi kalau dosa itu paling pagi, paling cepat. Melangkahnya paling cepat. Paling sigap lah kalau soal yang salah. Tapi soal yang benar itu kenapa lambat? Careful ya, Bapak Ibu Saudara, ini adalah sifat yang harus mati di dalam diri kita. Ia bersembunyi. Tapi di sini saya pelajari sesuatu tentang Samuel ya. Samuel meskipun sudah tahu siapa orang pilihan, tapi Samuel tetap ikuti SOP loh, standard of procedure-nya tetap diikuti. Ini menunjukkan bahwa orang yang rohani tidak akan bypass sistem. Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka. Padahal dia tahu itu Saul. Kalau dia mulai dari Saul dulu, buyar semua prosesnya. Dia sudah tahu, bukan berarti semua orang di halaman yang sama. Karena Samuel adalah orang yang paling rohani di Israel dan paling peka. Dia sudah tahu dulu, tapi dia harus tuntun bangsa Israel untuk tahu pelan-pelan. Sebab orang yang rohani pasti sabar. Orang rohani yang suka tuding-tuding dan tuduh-tuduh, lu orang gak pinter, kalian semuanya tumpul, segalanya itu gak rohani. Sebab orang yang rohani itu pasti akan mementori. Saya belajar sesuatu dari Samuel. Ya, belajar sesuatu. Makanya hari ini saya tidak akan kasih Anda poin-poin ya, by the way. Anda bisa tangkap sendiri rema-rema yang mana yang untuk Anda. Samuel itu gak mulai dari Saul dulu, dia mulai dari orang Israel dulu. Dan dia pilih dari antara orang-orang suku-suku, 12 suku itu dia suku Benyamin. Dari suku Benyamin dia pilih keluarganya Matri. Ini klannya ya, klan. Dari Matri dia pilih keluarga Kish. Ini kalau klan itu apa? Suku, ini bukan suku tapi puak. Puak itu apa? Kemarin Sincian loh, kelihatan puaknya siapa? Rame semua datang ke rumah siapa-siapa, om, tante punya. Jadi tante punya adik, punya adik, punya menantu, punya kakak. Gimana tuh? Ya itu puak semuanya. Dunia ini semua kan one big family, ciptaan Tuhan. Tapi kan ada suku, ada puak. Lalu ada family, keluarga itu. Keluarga itu pun nanti besanan, menantu, nanti akan ada keluarga-keluarga yang pecah dari sana. Inilah pembelahan massal. Sekaliguslah saya selipkan, jangan anti pembelahan dan jangan banyak drama. Supaya nanti suatu hari kalau zamannya Anda mantu atau besanan, tidak ada drama juga Tuhan izinkan. Setiap keluarga yang sehat itu pasti nanti akan, bukan pecah, pasti akan multiplikasi. Jadi jangan ada drama, zero drama please. Nggak mau belah, saya doakan juga supaya nggak akan pernah mantu. Nggak mau belah, nggak apa-apa, saya doakan supaya nggak pernah akan besanan.
Coba bayangkan, keluarga itu misalnya mereka berempat. Terus sama-sama sampai mati. Sehat enggak tuh keluarga? Anaknya sampai umur 50 terus ikut papa mamanya, coba sehat enggak? Mau gitu? Saya doakan deh. Supaya begitu. Enggak usah belah. Demikian pula keluargamu biar tidak usah membelah. Samuel itu luar biasa. Dia ikuti SOP-nya. Panggil dulu ini Matri. Dari Matri Kish. Dari Kish Saul. Saul pun tidak ketemu, dia tanya, Tuhan di mana? Dia tetap a man of revelation, seorang manusia wahyu. Dia a man of conviction, seorang yang penuh keyakinan. Dia berkata, aku cari ini, Saulnya di mana? Malah justru dari rakyat sampai Puak semuanya, sampai Kish, papanya di sana, anaknya nggak ada. Padahal tadi ketemu. Tuhan, kau kalau bekerja itu selalu nothing missing, nothing broken. Seperti shalom itu berarti tidak ada yang hilang, tidak ada yang putus. Dalam proses tidak ada yang patah. Aku dimulai dulu dengan Saul, ketemu tidak sengaja. Lalu dari sisi Israel, aku melakukan SOP-nya. Pasti ujungnya ketemu Saul. Mana orangnya? Tuhan bilang, kamu jangan, untungnya Samuel gak ragu. Tuhan bilang, Tuhan itu setia. Tuhan yang menuntun Samuel pada prosesnya dari hulu ke hilir. Pasti ketemu Saul. Kalau Tuhan ya, pasti itu gak ada yang putus. Sungguhan gak ada yang putus. Tuhan itu adalah Allah segala proses indah. Dan proses bahaya. Tapi dalam Kristus semua indah pada waktunya. Tuhan ngomong sama Samuel. Di gudang orangnya. Hah? Kapan dia jadi inventaris? Berlarilah orang ke sana, ayat 23. Dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya. Ternyata ia, Saul, dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Mungkin kira-kira 195 meteran mungkin ya. Tingginya ya. Wah, what a specimen dalam bahasa Inggrisnya. Wow, sangat perawakannya itu wow banget. Bukannya itu yang dicari sama bangsa Israel. Tuhan tuh udah ngalah loh. Tuhan kasih mereka seorang yang perawakannya wow. Tapi Tuhan berusaha untuk membuat orang ini gak sekuler lagi. Sebenarnya Saul bukan pilihan pertama Allah. Allah tidak memilih raja, mereka yang minta. Ketika Allah ngalah dengan Anda, itu bukan good news. Pertanyaannya sekarang, apakah Tuhan berkenan? Atau Tuhan hanya sekadar mengizinkan? Jangan sampai berkat-berkat yang kita minta adalah berkat-berkat yang memaksa Tuhan. Yang akhirnya kalau Tuhan izinkan, tapi Tuhan berkata, tetapi engkau menolak aku. Mending saya retur balikin itu berkatnya. Saya berkata, aku balikin aja supaya aku lebih berkenan kepadamu. Tuhan itu kasih Saul. Sebenarnya bisa jadi plan B. Tapi semua jadi runyam karena Saul pun akhirnya berespon yang salah dan berproses yang salah dengan Tuhan. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu ayat 24. Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Kata dipilih Tuhan ini, ingat ya, Tuhan akhirnya memilih yang mereka minta. Tapi itu pun Tuhan tidak berniat mengutuki mereka. Kalau enggak mungkin Tuhan sampai boro-boro harus belan-belanin untuk memenuhi Saul seperti Nabi. Berarti Tuhan punya harapan tinggi agar plan B-nya ini tetap akan jalan dengan baik. You see how good your God is? Waktu dia ngalah pun, kau minta sesuatu yang sifatnya dosa pun. Tuhan kasih itu dengan arahan, dengan tujuan untuk mengarahkanmu kembali ke Mizpah kepadanya. Saya baca ini saya terharu, saya berkata how good Tuhan yang kita miliki. Padahal kita itu merasa dia itu seperti gak kenaan. Dikit-dikit marah, dikit-dikit aku salah. Aku tuh selalu salah tingkah, salah kaprah di depan Tuhan. Karena Tuhan itu perfeksionis. Salah. Tuhan itu gak perfeksionis. Lihat ini, dia turunkan standarnya. Allah menurunkan standarnya untuk menerima kemauan manusia. Dan dia berusaha untuk mengolah itu menjadi sesuatu yang bagus pula. Dan akhirnya bisa berhasil nanti. Plan B-nya tetap jalan. How good your God is. How low can he go? Serendah apa dia itu untuk menjemputmu. Jadi kalau sampai Saul akhirnya begitu, Tuhan gak salah sungguhan. Sungguh-sungguh itu sudah pilihan bebas manusia. Tahukah Anda bahwa setiap orang yang masuk neraka suatu hari, itu pilihan bebas mereka untuk terjun bebas ke sana. No one. Tidak ada satu orang pun terjebak masuk neraka. No one. Itu karena menolak Allah dan menolak terus sepanjang hidupnya. Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Samuel agak sarkastik di sini.
Di titik ini harusnya kalau saya jadi bangsa Israel, saya langsung retur itu berkata, nggak jadi, aku nggak mau. Saul, sorry ya, Saul, kalau gitu Saul akan kita kasih aja tugas di apa gitu. Tuhan, kaulah rajaku, kaulah Tuhanku, kaulah rajaku, kau yang ku termulia di bumi dan di sorga, ku sembah kau Tuhan. Kalau saya jadi orang Israel, kalau kita jadi orang Israel harusnya kita berkata, wis nggak jadi. Kalau sampai Samuel pun sarkastik dan berkata, sebab tidak ada seorang pun seperti dia. Samuel lakukan itu karena Samuel sakit hati untuk Tuhan. Lalu bukannya Israel malu, malah justru coba baca. Ini menurut saya sudah jambal. Ini sudah manggil Tuhan pakai nama ini, sudah pakai nama depannya. Ya, Tuhan Yesus kan, tapi saya nggak berani jambal. Misalnya Agus gitu ya. Tapi Agus itu orang tua, Bapak Agus, Om Agus, Uncle Agus. Gus. Yang mereka lakukan itu Gus sama Tuhan Yesus. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian. Hidup raja, celaka. Saya sudah tahu di akhirnya. Kalau Tuhan aja sudah mundur selangkah dan berkata, ya sudah. Yang lainnya, yeay! Itu keterlaluan. Harusnya ada satu anak yang berkata, harus ada seorang kakak di antara mereka. Hehehe, jangan. Papa sedih. Don't touch it. Don't. Pak, enggak apa-apa, enggak usah enggak apa-apa. Enggak ada. Hanya Samuel. Saudara tahu enggak, mahkotamu sesungguhnya itu bukanlah mahkota. Hubunganmu dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Itu kalau hilang, all things gone, useless. Mahkotaku adalah Kristus, hubunganku dengan Kristus. Kemudian Samuel menguraikan pada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan. Menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Terakhir ya, ayat 26-27 saya nggak bahas. Apa yang saya nggak selesai, saya akan selesaikan malam ini. Kalau yang nggak selesai lagi, nanti saya selesaikan di saat teduh bersama. Kemudian Samuel menguraikan pada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan. Raja itu nggak perlu diuraikan hak-haknya. Karena raja itu berhak atas segala perkara. Kalau raja-raja Kanaan. Raja-raja Israel tidak demikian. Jadi Samuel langsung membuat GBHN-nya garis besar haluan negara. Ingat ya, meskipun Samuel rasa sakit hati untuk Tuhan, terluka karena Tuhan ditolak. Tapi Samuel tetap harus profesional. Samuel menguraikan dan diletakkan di hadapan Tuhan. Suatu piagam dibikin sama dia, dicatat. Lalu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan. Dia memisahkan, membedakan antara orang-orang Israel dengan orang-orang Kanaan. Sama orang-orang dunia sekuler hari ini yang tidak kenal Tuhan dengan orang-orang dalam gereja atau orang-orang Kristen. Dia membuat perbedaan bahwa raja-raja di dunia berhak atas rakyatnya. Raja-raja di dunia seperti dewa. Mereka itu yang merasa dirinya yang punya subjek rakyatnya. Tapi bangsa Israel ketika punya raja, raja mereka adalah servants, adalah hamba. Hambanya Tuhan. Mereka adalah stewards. Stewards itu bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya, bahasa sederhananya managers. Mereka hanyalah manajernya Tuhan. Baik Anda seorang pebisnis, punya toko, punya pabrik. Anda seorang pendeta, punya gereja. Anda tidak pernah mempunyai gereja itu. Anda tidak pernah punya pabrik itu yang pengusaha. Papa mama yang punya anak-anak itu titipan Allah. Mereka bukan milikmu. CG juga sama. Anggota CG itu bukan milikmu. CGL-mu bukan milikmu. Miliknya Tuhan. Tuhan yang berhak atasnya. Bangsa-bangsa di Kanaan, raja-rajanya merasa akulah Allah atas umatku. Bangsa Israel diuraikan hak-hak kerajaan. Hak-hak rajanya ditulis dengan jelas. What you are and what you are not. Kamu apa dan kamu bukan apa. You are not God. Di atas masih ada satu raja. Raja di atas segala raja. Raja besi, raja kayu, raja emas. Di atas masih ada raja di atas segala raja. Itu hanya titipan saja. Gembala, di atasmu ada gembala agung.
yang akan suatu hari kita akan mempertanggungjawabkan diri kita dan pelayanan kita ke hadapannya. Diuraikan hak-hak kerajaan dan kewajibannya. Bahwa raja-raja di Israel hanyalah hamba-hamba Allah. Tapi tentunya kita tahu pada akhirnya Saul lupa. Dan justru itu yang dia langgar dan menjadi kebinasaannya. Jangan jauhi mahkotamu. Kalau Tuhan sudah menentukan mahkota mulia atau mahkota kebenaran atau mahkota duri, ambil itu kalau itu dari Tuhan. Dan berkata, I will obey. Aku akan taat. Karena aku tahu ketika aku taat, di sana ada Tuhan dalam kehidupan saya. May God bless you, bertumbuh dalam kasih karunia. Haleluya. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Come on, Setiawan. Mari kita menghampiri tahta Tuhan lewat lagu ini. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, haleluya. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Haleluya. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu Yesus. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Ora
merasa Tuhan memanggil orang-orang yang sudah mulai menjauh dari Dia. Dan Tuhan akan beritahu kalau itu adalah Anda. Karena di hati Anda akan ada sesuatu yang bergetar waktu saya ngomong ini saat ini. Seperti ada yang mengetuk pintu, yaitu Yesus Kristus. Seperti ada templakan yang sangat gentle, yang sangat-sangat lemah lembut, namun sangat tegas dari Roh Kudus. Keinsafan bahwa Anda sedang jauh dari Tuhan. Kalau itu Anda, cepatlah maju ke depan. Kau jangan malu, ini adalah kesempatan emasmu untuk memperbaiki hubunganmu dan mesbahmu yang runtuh dengan Tuhan. Yang di atas sana supaya tidak terlalu jauh mencapai ke sini bisa ke P8 dan P9. Yang ada menyaksikan streaming saat ini, Anda juga bisa ulurkan tangan di tempat di mana Anda streaming, Anda mengikuti ibadah ini. Haleluya, majulah ke sini. Menyenangkanmu. Ayo dekat sama Tuhan lagi, jangan malu. Itu Tuhan akan memperbarui hatimu, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu hatimu. Mari kita ulurkan tangan kita ke depan, kita berdoa di dalam Roh Kudus. Kami berdoa ya Tuhan, agar setiap ya Tuhan orang yang maju, Kau perbaharui kasih mereka kepadamu. Jamah hatinya ya Tuhan Yesus. Angkat bebannya ya Tuhan Yesus. Gantikan dengan tumpu yang ringan. Gantikan dengan sukacita. Gantikan dengan damai yang melampaui akal budi itu. I pray in Jesus name. Mahkota mereka akan tercuri selama-lamanya. Kau akan kembalikan mahkota kebenaran itu. Mahkota kemuliaan yang menanti mereka di sorga. Tidak akan kecolongan dalam nama Yesus. Aku berdoa supaya mereka berapi-api lagi terima api Roh Kudus. Aku berdoa supaya hati mereka diisi dengan Roh Suci. Dalam nama Yesus, ampuni dosa mereka. Forgive their sins, Father. Forgive their sins. Ampuni dosa mereka di dalam nama Yesus. Ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus, ora maya maralama. Ina dalam yase. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu. Mari kita nyanyikan bersama, khususnya orang di depan. Katakan ini sebagai doa, menyenangkan Tuhan. Menyenangkanmu. Mulai hari ini Tuhan. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu Tuhan. Hanya itu kerinduanku, hanya ini Tuhan. Hanya itu kerinduanku. I bless your people in your precious name. Khususnya setiap jiwa yang haus dahaga, yang kering kerontang, yang ada di depan sini. Bahwa mereka maju mulai hari ini. Mahkota yang tercuri kembali, their relationship with you, hubungan pribadi dengan Engkau Tuhan. Biarkan semakin intim dan dekat Roh-Mu dalam hidup mereka. Aku berkati mereka di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless you. Kasih semangat untuk mereka yang ada di depan bisa kembali ke tempat duduknya.